waktu sampai sholat asar mungkin berapa 15-20 menit. Silakan Pak Dwi ya. Pak Dwi akan menyajikan mengkritisi sebuah artikel dan sebenarnya cukup menarik gitu ya. Monggo Pak Dwi dimulai aja. Izin share screen ya Pak. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam review jurnal kali ini saya coba membahas salah satu jurnal yang menurut saya juga menarik, di mana ini adalah membahas surrealisme dalam arsitektur. Ada penerapan inquiry metafisik pada karya arsitektur kontemporer dari Yokasara. Jurnal ini disusun oleh Leo Wijayapan dari Desain Interior Universitas Telkom. Di sini di beberapa hal yang memang sudah saya perhatikan, di mana ada beberapa yang memang memberikan sebuah penjelasan yang memang sudah jelas. Ada juga beberapa kalimat yang ini tidak didukung oleh sebuah sumber atau data, Pak. Di antaranya pada abstraksi ini awal disebutkan bahwa pengejawantahan konsep intangible pada arsitektur Indonesia ini masih sangat minim. Tapi minimnya di sini tidak disebutkan tidak didukung data. Misalkan ini tuh minimnya itu hanya sekian persen dari karya arsitektur lain, kemudian datanya dari mana itu di sini tidak disebutkan Pak pada kalimat awal ini. Di abstrak ini yang saya temukan hanya itu. Lalu kemudian di pendahuluan ada beberapa temuan saya mengenai pendahuluan ini. Di sana disebutkan bahwa dari penjelasan ini semua ada satu kalimat yang menyatakan bahwa salah satu indikasi atau saya bacakan dari mulai ini yang arsitektur ini Pak ya. Nah ini, arsitektur merupakan salah satu bentuk representasi cara manusia bertahan di alam. Manusia membangun shelter sebuah lingkungan binaan berfungsi sebagai proteksi terhadap kondisi alam geografis. Cara manusia berarsitektur setiap waktunya berubah sesuai konsekuensi logis dari peralihan zaman. Serangkaian perubahan tersebut pada suatu saat dapat mencapai titik jenuh. Salah satu indikasinya adalah pemikiran Barat mengenai paradigma berarsitektur ini mulai jenuh. Nah ini nih, hal ini dimulai dari munculnya cara pandang baru tentang dekonstruksi alam timur. Nah ini. Nah ini hal ini disebutkan tapi tidak diketahui dari mulainya ini tahun berapa. Salah satu indikasinya adalah pemikiran Barat mengenai paradigma berarsitektur ini mulai jenuh. Ini di kalimat ini masih samar. Ini dimulainya tahun berapa ya? Kemudian datanya dari mana? Ini belum terlalu jelas, masih samar. Kemudian di dalam pendahuluan ini penulis menuliskan ada dua tokoh penulis di sini. Jadi ada Anthony Fiedler, ada Charles James. Ya. Dua tokoh di sini dijadikan dasar dalam menulis kalimat-kalimat tersebut. Namun tidak ada judul bukunya apa, kemudian judul bukunya sudah ada, namun tahun berapa itu tidak disebutkan di sini. Tapi di daftar pusaka itu ada. Tapi di kalimat-kalimat ini tidak disebutkan tahunnya. Kemudian ada
penjelasan yang memang dengan bahasa yang cukup baik. Ini menurut saya sangat baik dalam jurnal ini. Nah ini. Nah, saya bacakan. Bali merupakan salah satu contoh yang sangat terasa dalam arsitektur mengalami pergulatan lokal dan global. Bali merupakan salah satu tempat yang masih kuat aroma sakral dan vernakularnya. Pada masa kontemporer ini, ketika kapitalisme dan globalisasi bahkan hedonisme mengeksploitasi Bali, maka terjadi ketegangan antara pengetahuan lokal yang masih kuat, sebentar mengulangi, dengan tuntutan globalisasi. Melihat kondisi Richard ini, salah satu arsitek Bali yang bernama Yokasara memilih sudut pandang unik dalam bernegosiasi secara konteks yang menawarkan hal yang paling otentik dari Bali mengenai pengetahuan metafisik. Lalu ini analisanya cukup baik, jadi ada sebab, ada akibat. Kemudian berlanjut ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini penulis memberikan beberapa gambaran, di mana dari semua kalimat ini tidak ada metode penelitian yang disebutkan secara jelas. Jadi metode apa yang dipakai di penulisan ini, jadi ada beberapa kalimat juga yang tidak didukung oleh sumber. Misalkan kalau ini oke, ini juga oke. Nah ini, menurut pengertian kosmogenik, waktu tidaklah berjalan linier seperti modern, sehingga perlu pencarian hal ihwal atau akar dari sebuah kultur lokal. Istilah kosmogenik mengacu pada pengertian proses penciptaan alam semesta yang saling berkelindan dan berhubungan. Jadi ini kalimatnya sangat baik sekali, tapi istilahnya kalimat ini tidak ada dukungan sumbernya dari mana. Nah, kemudian masuk ke analisis dan interpretasi data. Di sini disebutkan bahwa ada kalimat yang menurut orang awam itu masih jarang didengar, bahkan mungkin tidak dengar. Ada kata taksu di sini. Jadi media kesenian yang fungsinya sebagai mediator adalah antara Tuhan dan manusia dikenal istilah taksu. Taksu di sini definisinya tidak dijelaskan secara gamblang. Sebaiknya definisinya ini dijelaskan, khususnya definisi taksu itu sendiri dasarnya dari mana, kemudian dasar atau sumbernya dari mana. Jadi secara keseluruhan uraian ini tidak menjelaskan definisi khusus yang menerangkan taksu itu apa. Nah, di sini ada beberapa landasan fisiologis antara hubungan antara Buana Alit dan Buana Agung. Ini cukup
jelas sekali dijelaskan bagaimana landasannya, baik landasan etis, kemudian eh, landasan ritual, ya, landasan tata ruang, itu didukung dengan salah satu gambar konsep dari arsitektur tradisional Bali dari Gilebetning yang diterbitkan tahun 1986. Kemudian hanya saja sayang ini yang terakhir ini tidak disebutkan ininya apa sumbernya juga dari mana. Lalu mengenai harmonisasi. Ini juga apa penjelasannya cukup baik gitu ya. Jadi mereka menyertakan beberapa sumber yang menurut saya ini membahas tentang ruang dan waktu, Pak. Ini jelas sekali apa sumber-sumbernya dari mana, gitu. Menjelaskan tentang ruang dan waktu. Lalu kemudian mengenai aplikasi pengetahuan metafisik lokal ke dalam karya arsitektural. Dari penjelasan semua ini, penulis memberikan cukup gambaran yang sangat baik menurut saya. Ini juga didukung dari beberapa contoh-contoh karya Yokasara sendiri, baik contoh-contoh konsep maupun foto-foto bangunan yang sudah terbangun, juga beberapa kutipan yang menurut saya cukup filosofis yang dinyatakan oleh Yokasara sendiri. Itu kemudian ini cukup baik sekali memberikan gambarannya, cukup jelas sekali. Ini bangunan-bangunan yang sudah terbangun dan filosofi-filosofi yang diberikan gambarannya oleh si penulis. Nah, di simpulan ini diceritakan bagaimana seorang arsitek yaitu Yokasara sendiri ini berani tampil menyajikan sesuatu yang apa istilahnya out of the box gitu. Menurut saya beliau itu memiliki cara pandang yang unik, ya, baik hal konten, baik hal teknis, di mana pengetahuan lokal yang sifatnya spiritual ini membuat si arsitek ini bijaksana dalam mempertimbangkan apa itu unsur desain. Jadi melalui pemahaman bangunan kontemporer ini memiliki sisi sustainable atau berkelanjutan secara psikis maupun psikologis. Daftar rujukannya saya periksa cuma hanya ada satu yang menurut saya salah tulis. Yang betul itu Geldern atau Geldern. Gitu. Ada satu ini yang berbeda. Kalau di sini tulis Robert Hein Geldern, kalau di atas itu Geldern dia tulis. Saya belum tahu mana yang betul, Geldern atau Geldern. Anthony Peter, Charles James,
Ya konfirmasi ini aja Pak. Di atas ditulis Robert N. Gelder, atau di sini tulisnya Gelden. Mungkin itu Pak Prof yang bisa saya jelaskan mengenai review dari jurnal. Oke, terima kasih Pak Dwi. Ya. Ya. Kita rehat dulu ya, 10 Siap. menit. Baik Pak. Ya, nanti kita diskusi lanjut. Baik, makasih Pak.